Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini agak sedikit berbeda. Jadi kita di sini akan belajar mengenai cara berpikir gitu ya di React. Oke, pada kali ini saya tidak melakukan code gitu ya, live code di VS Code dan saya hanya mengulik gitu ya dan membahas blog yang sudah disediakan oleh React, yaitu mengenai cara berpikir dengan React. Nah, jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, React ini dibangun secara deklaratif gitu ya. Jadi artinya gitu ya, apa yang teman-teman inginkan, teman-teman secara deklaratif menjabarkan gitu ya di React. Artinya ketika teman ingin membuat suatu komponen, ya tinggal tinggal ditaruh gitu ya komponen tersebut, diletakkan sesuai, hierarki yang ada di komponen tersebut gitu. Jadi emang, teman-teman tidak perlu membuat, suatu web itu secara imperatif lagi gitu ya. Jadi teman-teman, bisa menggunakan, pola pikir yang deklaratif. Oke, untuk membangun suatu web UI gitu ya, suatu UI di dalam suatu web, eee, yang paling pertama adalah gitu ya, mulailah dengan sebuah rancang bangun. Maksudnya ya memulai dengan, kerangkanya gitu, mulai dengan kerangkanya. Jadi kalau misalkan teman-teman, punya tim backend, ini di mana dia akan, memberikan suatu JSON gitu ya, suatu JSON, data bentuknya suatu JSON gitu. Dia, kan mempunyai struktur gitu ya, struktur, datanya. Itu contoh misalkan di sini kita lihat, ini ada struktur data JSON gitu ya, yaitu adalah suatu array, dan di array tersebut merupakan ada objek gitu ya, ada objek yang di mana dia mempunyai properti-properti, kategori, price, stoknya gitu ya, dia dia ada apa enggak, dan namanya gitu ya, dan namanya. Dan, objek yang lain yang mempunyai struktur objek yang sama gitu ya, tetapi mempunyai value yang berbeda-beda. Dan, dari desainer kita gitu ya, misalkan ingin si web tampilannya itu adalah seperti ini gitu. Jadi ada search-nya, terus ada filternya gitu ya, kalau di sini kita klik, maka yang merahnya ini akan hilang. Artinya yang stoknya false itu akan hilang gitu. Jadi only show product in stock. Jadi only coba tampilkan produk yang emang lagi ada stoknya aja. Yang merah ini kan nggak ada stoknya katanya, dihilangkan. Jadi tampilannya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini langkah nol ya. Langkah nol itu ya mulai dari rancang bangun gitu. Terus langkah yang kedua itu bagi hierarkinya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini gitu ya, tadi kita lihat ada search gitu ya, terus ada yang lain-lainnya nih. Oh, pertama kita coba bagi hierarki. Dari yang lebih generalnya dulu aja gitu ya. Jadi pertama kalau di sini dicontohkan ada komponen-komponen, ada 5 nih. Yang pertama, filterable product table. Jadi filter product table tuh ya udah ini, yang orange ini nih, yang seluruhnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, punya mockup, ya udah di kotak-kotakan aja teman-teman, untuk membagi hierarki komponen. Jadi komponen paling terluarnya adalah suatu, filterable product table gitu ya, yang warna orange. Terus selanjutnya ada search bar. Search bar ini yang warna biru ini nih, gitu ya. Ada komponen search bar,
Ini menerima masukan user gitu ya, user ketik apa, nanti bakal nge-search gitu ya, si apa namanya, si produknya. Terus product table nih yang warna hijau gitu ya, komponen lain selain search bar yang ada di, keseluruhan ini gitu ya. Nah, terus selanjutnya produk kategori raw. Produk kategori raw ini yang warna biru muda ini nih, warna biru muda ini yang dimana dia, kita bedakan juga ya, jadi suatu komponen lain gitu ya. Kenapa? Karena, si si apa, produk kategori raw itu, ya dia, unik ya, artinya ini, bisa bisa banyak nih kategori-kategorinya nih gitu ya, nggak cuman, sporting goods, elektronik. Jadi, ke depan ketika ada tambahan lagi kan nanti kan tinggal di-reusable ya. Jadi ini juga dipisah nih gitu ya. Nah otomatis produk raw-nya juga, sama gitu ya. Dan dia dibuat per satu produk gitu ya. Jadi nggak sabrek semua gitu, tapi komponennya dibikin satu produk itu punya komponen sendiri, punya komponen gitu ya, yang reusable gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat kerangkanya gitu ya, itu ada filter product table yang di mana dia mempunyai gitu ya, di dalamnya itu ada, di-wrap maksudnya ya, me-wrap, 2 komponen gitu, search bar, product table. Dan di product table dia nge-wrap juga 2 komponen, produk kategori raw sama produk raw, kayak gitu. Itu untuk, apa namanya, hierarkinya. Jadi langkah yang paling pertama, teman-teman bangun hierarki komponennya. Terus langkah kedua, itu teman-teman buat versi statisnya. Jadi, versi statis itu artinya ya nggak ada, apa namanya, nggak ada sangkut pautnya dengan state gitu ya. Terus angkat pautnya dengan apa dong? Dengan props doang. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini kita lihat, ini, sudah dibuat gitu ya, jadi suatu komponen filter table product gitu ya, filterable product table. Ya kan tadi kan kita komponen paling utamanya itu adalah si filterable product table kan tadi ya, yang di mana dia nge-wrap gitu, nge-wrap 2 komponen, yaitu search bar dan juga product table gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada props products gitu ya, yang di mana dia menerima dia menerima, input gitu ya, dari suatu props lagi nih, props products gitu ya. Products punya siapa? Punya si filterable product table kan. Nah, itu taruh di mana? Itu ada di sini nih. Jadi, ya pasti ya kalau misalkan React itu ketika ingin ditampilkan ke DOM-nya ya di-render dulu gitu, .render. Di sini filterable product table dia mempunyai props products gitu ya, di mana dia menerima input dari suatu JSON array, itu adalah products ini gitu ya. Oh iya, kalau misalkan kita membuat satu data dummy biasanya hurufnya dibesarkan ya, itu products seperti ini. Oke, sudah dan dia, ditaruh di suatu kontainer yaitu, ID-nya adalah kontainer juga. Ini kalau misalnya kita lihat HTML-nya, dia ditaruh di suatu kontainer seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini ada search bar. Ya, ada search bar kan dipanggil di sini. Dan di search bar juga ya udah ini berupa suatu form aja. Ini karena kan kita pengen bikin versi statis doang ya. Yang penting tampilannya tuh sudah sesuai dengan mockup gitu. Sesuai mockupnya tadi mana? Ini sesuai mockup kayak gitu. Jadi kita coba bikin versi statisnya doang, kita nggak ada interaksi-interaksi si, state gitu ya. Hanya paling props doang nih dari atas ke bawah gitu. Oke, terus selanjutnya ini ada komponen product table, yaitu di sini
ya ada pengolahan sedikit data gitu ya dari apa namanya, props yang dia terima gitu. Ya seperti kayak menentukan apakah itu adalah produk kategori raw gitu ya. Terus, oh di sini ya, ya kategori raw dan juga, apakah itu adalah suatu produk raw gitu. Ini kan ada 2 komponen tadi tuh, ya kan. Ada produk kategori raw, terus juga ada juga yang produk raw, kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya juga ada produk raw. Produk raw itu tadi tuh, kadang kan tadi ada 2 ya, ada 2 lagi nih, yang unit paling terkecil, itu adalah produk kategori raw dan produk raw. Nah, si produk raw seperti ini nih, dia menerima props dari, produk gitu ya, dari parent-nya, yaitu adalah si Proctable ini. Dia ada prop produk, kayak gini. Terus karena, si produk name-nya itu unik, artinya nama produk itu di kerangka ini ya gitu ya, unik, nggak ada lainnya gitu ya, maka si key-nya boleh nih pakai product name. Ini juga sama, key-nya boleh di produk kategori, karena unik kan. Kalau misalkan nggak unik, maka itu nggak boleh. Terus seperti ini. Nah, di sini ketika, produk stoknya nggak ada gitu ya, produk stoknya nggak ada, produk stok yang ada, maka nama yang ditampilkan adalah product.name. Tapi kalau misalkan stoknya itu nggak ada gitu ya, false, maka yang ditampilkan akan diberikan warna merah, kayak gini, seperti itu. Terus di-return aja langsung di sini, gitu. Dan yang paling terakhir di sini, produk kategori raw. Produk kategori raw menerima props kategori dan hanya ditampilkan saja. Oke, seperti itu untuk, apa namanya, versi statis ya. Terus selanjutnya, identifikasi representasi minimal dari state UI. Nah ini, maksudnya apa? Maksudnya ya cuman identifikasi nih, dari data-data yang kita punya, gitu ya. Mana yang menjadi state dan mana yang bukan gitu, ya. Mana yang menjadi state, mana yang bukan. Nah itu kalau misalkan kita lihat, kita tuh ada 4 data nih. Ada daftar produk, ada teks pencarian ya, yang ada di search bar itu. Terus ada dari nilai dari checkbox, kan kita ada checkbox ya. Oh iya, ini kalau misalkan, teman-teman tahu kode pen, kita langsung bisa lihat tampilannya nih. Klik aja result, nah langsung muncul. Di sini kita belum bisa ini ya, berinteraksi tuh, gitu. Belum berinteraksi secara, apa namanya, di UI ini gitu ya. Kenapa? Karena belum main state nih di sini, gitu. Nah, jadi pertama tadi ada apa, daftar produk, terus ada teks pencarian, ada checkbox, nilai checkbox-nya ini. Terus selanjutnya daftar produk yang telah difilter. Jadi ada 4 ya. Nah, dari empat ini gitu ya, kita tanyakan nih, apakah data tersebut dioper dari komponen induk melalui props gitu ya? Apakah itu data yang dioper dari props? Jika iya gitu ya, mungkin data tersebut bukan state gitu ya, hanya cuman flow dari atas ke bawah saja gitu. Terus apakah data tersebut tidak berubah seiring waktu? Nah, kalau misalkan jika iya, mungkin data tersebut juga bukan state. Karena state itu harus bisa berubah-ubah gitu ya seiring waktunya. Misalkan jika false apa, jika null dan sebagainya. Jadi kayak state itu ya suatu variabel yang berubah gitu ya. Jadi nggak read only, nggak nggak statis gitu. Artinya nggak merupakan suatu bentuk data yang statis, tapi data yang bisa berubah-berubah gitu ya nilainya.
Oke, selanjutnya apakah Anda dapat menghitungnya berdasarkan set atau props lain di dalam komponen Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dikalkulasi dari stat lain, dari props lain gitu, itu juga kemungkinan, bukan stat gitu ya. Oke, ya contoh misalkan ini, yang data produk produk yang telah difilter gitu ya. Produk yang telah difilter kan ya dia dia bukan bukan apa namanya, bukan stat gitu ya. Karena tadi gitu itu, dapat dihitung atau dikalkulasi dari, daftar produk gitu ya dengan teks pencarian gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih, daftar produk dioper ke dalam komponen melalui props, berarti ya bukan bukan stat ya. Jadi ini black, apa dicoret. Terus teks pencarian dap dan nilai checkbox bisa menjadi stat nih, karena data tersebut berubah sering waktu. Jadi, dua ini ternyata bisa menjadi stat karena berubah sering waktu gitu kan. Kalau user nginput apapun ini kan teks pencarian bakal berubah nilainya. Kalau si user ini klik 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 checkbox, nilai checkbox-nya juga berubah gitu kan. Jadi true false gitu ya. Oke, dan akhirnya daftar produk yang telah difilter bukan gitu ya, bukan nih, karena tadi kan saya udah bilang bahwa dia, dapat dikalkulasi gitu ya dari stat dan props yang lain gitu. Oke, jadi dari 2 nih, ada 2 yaitu teks pencarian dan checkbox. Oke, selanjutnya identifikasi, itu stat-nya ada di mana aja nih, di mana, stat itu berada gitu ya. Kalau misalkan kita lihat teman-teman, ini agak ada sedikit yang berubah gitu ya, tadi nggak seperti ini dan sekarang lebih sedikit berubah, yaitu search bar-nya ini ada props-nya nih, ada filter text dan in stock only, terus product table juga ada stat tambahan yaitu filter text gitu ya, filter text dan in stock only. Nah, in stock only ini gitu ya, yang tadi tuh ya bakal jadi filter, apakah ini di-show gitu ya, ditampilkan nih yang stoknya yang udah false, udah apa namanya, udah nggak ada gitu stoknya, apa mau ditampilkan gitu ya, bernilai true gitu. Dan di search bar juga ditampilkan nih gitu, ada filter text-nya gitu ya. Nah, tadi kan ya filter teks itu, apa, teks pencarian sama in stock only ini, dia tuh kan berubah-berubah, maka dia bakal menjadi stat tuh dia kan stat kan ya, ada di dalam stat ini. Dan stat ini akan menjadi props gitu ya, akan menjadi props di komponen-komponen ini gitu ya. Oke, misalnya contoh di search bar. Tadi kan kita menerima suatu props nih, suatu props. Props itu akan ditampilkan di sini gitu ya. Ini juga masih masih ini ya, masih statis artinya value-nya taruh aja di sini gitu. Ketika user input-input di sini, ini si filter text-nya masih belum, bisa berubah gitu ya. Stock ini juga sama. Terus selanjutnya tadi apa, ada, product table juga sama dia menerima filter text sama in stock only. Jadi state-nya ini di-define di sini gitu ya. Dan state itu ditaruh gitu ya melalui props di product table, ini ya. Ini masih masih, dari top to down ya, jadi dari atas ke bawah gitu ya, dari state yang paling dari luar nih, dari atas nih, taruhnya di bawah-bawah gitu ya, ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke komponen yang secara hierarki ya, oke. Terus, selanjutnya ada product table juga sama, dia juga seperti sebelumnya masih belum berubah. Dan juga produk kategori juga masih belum berubah ketika kita result. Nah, ini malah jadi nggak bisa kan ya, malah saya nggak bisa nulis tuh search gitu ya, di sini.
ini kita nggak bisa search, terus kita juga masih belum bisa, apa namanya, klik gitu ya, only show product in stock-nya. Jadi hanya, naruh aja nih, naruh-naruh si, apa namanya, state yang dari si product table ini, filter product table ini, gitu ya. Terus state itu taruh di, secara di props-nya gitu ya. Oke, nah selanjutnya, ini nih, selanjutnya adalah tambahkan aliran data sebaliknya. Jadi dari yang awalnya itu dari atas ke bawah terus gitu ya. Nah ini gimana caranya gitu ya dari bawah itu bisa ke atas gitu ya. Bisa mengubah yang atasnya gitu ya, yang parent-nya gitu. Yaitu dengan cara ya kalau misalnya kita lihat yang paling ngaruh apa? Di search bar kan ya. Di search bar ini karena dia itu ada input, terus ada checkbox gitu ya, input checkbox. Nah artinya dialah yang bakal jadi kontrolnya nih, menjadi kontrolnya. Oke, selanjutnya di sini product table masih biasa ya, masih sama. Dia hanya menerima, data dan diteruskan melalui props-nya. Nah, di search bar ini ada handling-nya. Kalau misalnya teman-teman sudah belajar lifting setup gitu ya, jadi itu, handling-nya itu si input-input ini enggak di-handling change-nya itu nggak di sini lagi gitu ya, tapi di-handling dari parent-nya, dari atasnya. Itu makanya di sini ada on filter text change, ada on in stock change gitu ya. Jadi di sini handling ketika, filter text-nya berubah dan juga ketika stock change-nya berubah, misalnya, show stock-nya gitu ya, show stock, change-nya gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, si props-nya itu kapan sih dipakainya gitu ya, si props-nya itu kapan dipakainya, ketika ya di sini nih, ketika on change-nya juga dipanggil-panggil gitu ya. Di sini kan handle filter text change ya. Ini mah metode punya si komponen search bar ya. Ketika kita lihat ini ngapain, ini cuman manggil nih, ya kan ya? Cuman manggil si props on filter text change dari parent-nya kan. Terus masukin value-nya. Nah, ini cuma kayak gitu aja gitu. Cuma kayak gitu aja. Kenapa sih nggak di-handle di komponen ini di search bar doang? Kalau misalkan kamu kamu apa, teman-teman nge-handle-nya di sini gitu ya, ya ini nggak bakal berubah, si state-nya kan di-define di sini. Ini nggak bakal berubah dong gitu ya. Ya makanya perlu konsep namanya lifting setup. Jadi, handling-nya ditaruh di atas gitu ya, kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi on change seperti ini, buat si search gitu ya, filter text. Terus selanjutnya checkbox-nya juga sama. Dia ada metode handle in stock change nih, dan dia manggil, props on in stock change. Seperti inilah. Terus ini ya data binding teman-teman tinggal, lihat aja gitu ya. Kalau misalkan dia merupakan raw function sih nggak perlu gitu ya, nggak perlu data binding. Terus yang lain-lainnya masih sama, ini masih sama aja. Oke, oke. Nah, kita lihat. Nah, tuh kan kalau misalkan ini udah bisa nih. Jadi ketika kita klik checkbox-nya, maka si, stok yang udah nggak ada bakal hilang nih, yang warna merah tadi udah bakal hilang. Kalau misalnya kita coba ya, football football, oh enggak ya, sporting, hmm, masih inilah, tapi intinya seperti itulah ya. Dan ya udah beres gitu ya, itu dia pertama teman-teman gitu ya, start with mock gitu ya, artinya, mulailah dengan rancang bangunnya, mulai dengan mock up-nya.
mulai dengan mock-up-nya seperti apa, dan juga dengan dari struktur datanya seperti apa. Terus kedua, ya, bangunlah ya itu bagi-bagi gitu ya, secara hierarkinya gitu, hierarkinya, bangun-bangunnya dikotak-kotakan seperti ini. Terus buatlah versi statis gitu ya, artinya buat versi statis seperti ini. Ya nggak perlu ada interaksinya, apa namanya, gimana cara ngolah ini dan sebagainya, ini nggak perlu gitu ya. Jadi ini dibikin statis saja, artinya, biarkanlah komponen ini berjalan sesuai DOM aja gitu ya, seperti ini. Terus selanjutnya identifikasi nih gitu ya, UI apa state-state itu yang mana sih gitu, dari pikirkan dulu gitu sih datanya ada apa aja bagian-bagian datanya. Nah, data ini adalah state, data ini ada bukan, data ini adalah state, bukan selanjutnya. Ketika sudah ditentukan baru identifikasi nih, state-state yang tadi taruhnya di mana sih gitu ya, taruhnya di mana. Nah, kita tentukan, oh ternyata taruhnya bisa taruh di, eee, apa namanya, filter filter product table gitu ya, yang paling komponen paling utama gitu ya, hierarki yang paling atas. Kenapa nanti kita bakal, pakai itu menggunakan konsep listing setup kan ya, lebih lebih enak gitu ya. Terus setelah itu agar bisa interaktif karena ini masih belum interaktif gitu ya, ketika kita pencet ini masih nggak bisa checkbox-nya, ini juga access bar ketika ketik klik 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 apa, ketik 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 itu nggak mau gitu ya. Maka kita perlu menggunakan, konsep lifting setup gitu ya. Jadi, tampilkan nih aliran data tambahkan aliran data yang sebaliknya, yang tadinya top gitu ya, bawah gitu ya, top to down. Nah ini, bisa mengolahnya dari down to top gitu ya, kayak gitu. Makanya ketika ini udah bisa nih gitu, seperti itu. Spot, ya gitulah. Oke oke teman-teman, ya intinya seperti itu. Untuk membangun suatu UI di React, itu ada pola pikirnya gitu ya, ada kerangka berpikir yang secara umum ya, sebenarnya nggak harus mengikuti, tapi secara umum ya seperti ini gitu ya, dan ujung-ujungnya sebenarnya emang pasti ngikutin ini juga gitu. Oke teman-teman, seperti itu aja, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa likes gitu ya dan share, sama ya jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya untuk menerima video-video selanjutnya. Oke teman-teman, bye-bye semua.